Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya dengan Bu Depi. Bu Depi ini merupakan guru kelas 2 SD 1 Bugel, Desa Godong, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Saya akan membacakan instrumen wawancaranya terlebih dahulu. Yang pertama, bagaimana pembelajaran yang guru lakukan semenjak adanya pandemi global ini. Yang kedua, problematika apa saja yang dialami guru maupun siswa selama masa belajar di rumah. 3. Bagaimana cara guru melakukan pembelajaran online agar siswa tidak merasa bosan. 4. Apakah materi yang telah guru rencanakan sebelumnya dapat tersampaikan dengan baik walau hanya melalui pembelajaran online? 5. Cukupkah materi yang disampaikan jika hanya melalui pembelajaran online? 6. Apa saja dampak positif dan negatif bagi siswa dengan adanya pembelajaran di rumah saja selama masa pandemi? 7. Bagaimana sistem penilaian yang guru lakukan selama masa pandemi ini? 8. Beberapa mata pelajaran tidak hanya membutuhkan penilaian teori, namun juga penilaian praktek. Bagaimanakah cara guru dalam melakukan penilaian praktek di masa pandemi seperti ini? Kemudian ke-9, setelah adanya pandemi ini, hal apa sajakah yang guru pelajari untuk pembelajaran ke depan? Adakah pola pembelajaran khusus dalam menghadapi masa seperti ini? Dan yang terakhir, adanya pandemi ini mengharuskan siswa untuk belajar di rumah dalam waktu yang cukup lama. Bagaimana cara guru membangun kembali semangat belajar siswa setelah pandemi ini berakhir? Tadi merupakan instrumen-instrumen yang akan saya tanyakan kepada Bu Depi saat wawancara. Selain menyediakan instrumen wawancara, untuk mendapatkan informasi saya juga menyediakan angket berupa Google Form. Google Form ini saya berikan langsung melalui WA ke Bu Depi, kemudian Bu Depi mengisi sendiri sesuai dengan pengalaman yang Bu Depi rasakan. Berikut linknya ada di sini. Berdasarkan instrumen yang telah saya bacakan tadi, saya pun melakukan wawancara dengan Bu Depi pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020. Dan berikut hasilnya. Semenjak adanya pandemi global ini, maka pembelajaran yang Bu Depi lakukan berubah total. Yang tadinya pembelajaran secara tatap muka, pembelajaran di dalam kelas, beralih ke pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran di mana penyampaian dan penerimaan materinya dilakukan dengan sistem virtual. Nah, pembelajaran daring ini dianggap menjadi solusi alternatif dalam kondisi genting seperti ini. Pembelajaran daring yang Bu Depi lakukan ini terdiri dari penyampaian materi dan pemberian tugas dengan bantuan gadget. Bu Depi memberikan materi dan tugas dengan aplikasi grup WhatsApp kelas. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ternyata baik guru maupun siswa menemukan beberapa problematika dalam pembelajaran daring ini. Bagi Bu Depi sendiri, beliau merasakan bahwa penyampaian materi dengan daring seperti ini dirasa sangat kurang untuk siswa. Karena beberapa siswa terkadang juga tidak memiliki gadget. Nah, bagi siswa yang tidak memiliki gadget ini, terpaksa Bu Devi harus meminta teman lainnya untuk memberitahukan siswa yang tidak memiliki gadget tersebut tentang tugas-tugas dan materi yang telah tertinggal. Karena biasanya Bu Devi ini memberikan tugas 1 minggu sekali. Kemudian 1 minggu sekali ini biasanya dikumpulkan di grup WhatsApp. Nanti siswa yang tidak memiliki gadget tersebut bisa meminta bantuan kepada siswa yang bertempat tinggal di sekitar rumahnya. Selain problematika gadget, ternyata siswa juga mengalami problematika rasa bosan atau rasa jenuh.
Pembelajaran daring ini memang mengharuskan siswa untuk menatap layar virtual dengan cukup lama, sehingga mungkin merasa bosan, merasa jenuh, dan membutuhkan refreshing. Dengan seperti itu, maka Bu Devi mensiasati dengan pemberian video atau lagu atau penyampaian materinya berupa ice breaking agar siswa-siswa tidak cepat merasa jenuh. Bu Devi sebisa mungkin untuk membangun suasana belajar yang nyaman bagi siswa. Selain siswa merasa jenuh, di sini juga dihasilkan bahwa Bu Devi mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran karena penyampaian materi yang telah Bu Devi rancang sebelumnya harus berubah akibat adanya pandemi ini. Tadinya Bu Devi telah merancang sesuai RPP, sesuai silabus yang telah ada, sesuai dengan apa yang telah Bu Devi rencanakan, seperti metode, model telah Bu Devi siapkan sebelumnya. Namun, akibat adanya pandemi ini, semua yang Bu Devi rencanakan harus beralih. Dengan adanya pandemi global ini, pemerintah pun memfasilitasi pendidikan di Indonesia dengan program belajar bersama yang ditayangkan pada stasiun televisi TVRI. Apa yang pemerintah coba upayakan ini merupakan hal yang baik karena dapat membantu guru-guru di Indonesia dalam penyampaian materi kepada siswa. Namun sayangnya, ternyata taraf ketersampaian antar sekolah berbeda. Maksudnya ialah ada sekolah yang telah mencapai materi tersebut terlebih dahulu, ada pula sekolah yang materinya belum sampai pada tahap itu. Namun untuk keseluruhannya, Bu Devi merasa terbantu dengan upaya pemerintah tersebut. Setidaknya dapat menghilangkan kejenuhan siswa. Adanya pandemi global ini memberikan dampak positif dan negatif dalam dunia pendidikan di Indonesia. Salah satu dampak positif dari adanya pandemi global ini ialah orang tua dapat memantau langsung sistem belajar anaknya, sehingga orang tua dapat mengetahui sejauh mana perkembangan belajar anaknya. Di sisi lain ada dampak negatifnya seperti yang telah Bu Devi jelaskan sebelumnya, bahwa penyampaian pembelajaran yang telah disiapkan direncanakan oleh para guru-guru sebelumnya harus tertunda, sehingga pembelajaran menjadi sangat tidak efektif. Untuk sistem penilaian yang Bu Devi lakukan selama masa pandemi ini, Bu Devi mengambil penilaian dari tugas-tugas yang telah siswa kumpulkan di grup WhatsApp. Selain itu, Bu Devi juga menambahkan dengan nilai-nilai UTS dan ulangan harian yang telah terlaksana sebelum adanya pandemi ini. Untuk penilaian ulangan akhir semester di SD 1 Bugel telah dirapatkan sebelumnya bahwa sistem penilaiannya nanti sesuai dengan kondisi yang ada, yaitu secara daring, di mana siswa akan diberikan tugas-tugas atau ulangan secara virtual, di mana guru akan mengirimkan soal-soal ulangan akhir semester melalui aplikasi gadget. Nantinya bagi siswa yang tidak mengumpulkan tugas akan diberikan nilai sesuai KKM. Batas waktu yang diberikan dalam pengumpulan ulangan akhir semester ini ialah 24 jam. Beberapa mata pelajaran terkadang tidak hanya membutuhkan penilaian teori saja, namun dibutuhkan pula penilaian praktek. Bu Devi mensiasati penilaian praktek ini dengan pemberian tugas kepada anak untuk membuat sebuah karya. Contohnya saja, dalam materi pembelajaran makhluk hidup, Bu Devi meminta siswa untuk membuat karya berupa kolase hewan, yang bahan-bahannya ini didapatkan dari bahan yang ada di rumah. Ada banyak hal yang dapat dipelajari dari pandemi ini. Salah satunya seperti yang dikatakan oleh Bu Devi, bahwa seorang guru haruslah sigap dan siap dalam situasi apapun. Dalam kondisi bagaimanapun juga, seorang guru harus melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan materi kepada siswa.
tidak hanya perihal menyampaikan materi saja, namun juga harus membuat siswa tersebut paham akan materi yang guru sampaikan. Dan guru harus pandai menciptakan suasana belajar yang nyaman untuk siswa. Seorang guru dituntut untuk memiliki skill kreatif dan inovatif serta sadar akan perkembangan zaman. Guru harus dapat memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai cara dalam penyampaian materi pembelajarannya. Bu Devi juga menyampaikan bahwa ketika pandemi ini berakhir, dibutuhkan tenaga yang cukup ekstra dalam membangun suasana belajar siswa yang nyaman kembali. Guru harus pandai-pandainya menciptakan suasana belajar yang asyik bagi siswa. Siswa tidak merasa bosan dan tidak jenuh karena terlalu banyak belajar di rumah. Pandemi ini memakan waktu yang cukup lama sehingga guru harus mensiasati cara belajar baru ketika pembelajaran di sekolah telah kembali aktif. Dan Bu Devi mengatakan bahwa untuk mengembalikan situasi seperti semula, maka kita harus dapat membangun suasana belajar yang nyaman bagi siswa agar siswa tidak merasa jenuh dan siswa tidak merasa canggung ketika memulai pembelajaran di sekolah kembali. Pada awal pembelajaran setelah pandemi nanti, diharapkan guru dapat memberikan materi yang ringan terlebih dahulu. Guru harus dapat membangun motivasi siswa dalam belajar kembali. Di sini saya juga mencantumkan hasil pengisian angket dari Bu Devi. Akan saya bacakan. Petunjuk pengisian angket ini yaitu: berilah checklist ya ketika pernyataan pada deskripsi sesuai dengan kondisi guru saat ini. Dan sebaliknya, berikan checklist tidak bila apa yang dinyatakan dalam deskripsi ini tidak sesuai dengan apa yang guru rasakan. Yang pertama, 1. Pembelajaran dapat berjalan dengan baik meskipun situasi sedang pandemi. Bu Devi menjawab, tidak. 2. Guru maupun siswa mengalami kendala saat melakukan pembelajaran di rumah. Ya, beberapa guru kesulitan melakukan pembelajaran online dikarenakan kurang paham mengenai teknologi sekarang. Ya. 4. Materi yang telah guru rencanakan sebelumnya dapat tersampaikan dengan baik walau hanya melalui pembelajaran online. Tidak. 5. Guru kesulitan dalam mengawasi perkembangan siswa selama pembelajaran online. Ya. 6. Materi yang disampaikan guru tidak cukup jika hanya melalui pembelajaran online. Ya. 7. Siswa mengalami peningkatan belajar selama masa pembelajaran online. Tidak. 8. Pembelajaran online lebih efektif karena pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Tidak. 9. Seorang guru dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif dalam situasi apapun serta melek akan perkembangan teknologi, ya. Dan yang terakhir, untuk kedepannya, pembelajaran e-digital dapat diterapkan dalam dunia pendidikan di Indonesia dengan memperhatikan fasilitas sarana prasarana yang memadai dan tenaga didik yang bermutu. Ya. Kesimpulan dari hasil wawancara yang telah saya lakukan ialah bahwa dalam mendapatkan informasi yang akurat, bahwa adanya pandemi global ini menyebabkan sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan secara mendadak dengan berbagai kendala yang ada. Pembelajaran secara daring dianggap menjadi solusi alternatif agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Dengan adanya pandemi ini, mengajarkan bahwa dunia pendidikan membutuhkan tenaga didik yang berskill profesional, yang selalu sigap dalam kondisi apapun, serta melek akan teknologi sehingga dapat memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai fasilitas belajar bagi siswa. Untuk kedepannya, perkembangan teknologi digital dapat guru manfaatkan dengan baik, bukan menjadi hambatan, tapi justru jembatan penghubung untuk meningkatkan skill dunia pendidikan di Indonesia. Jadi,
dunia pendidikan di Indonesia dapat beradaptasi secara cepat dengan beralih ke pembelajaran e-digital berkat adanya pandemi global ini. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran yang Ibu lakukan semenjak adanya pandemi global ini? Karena adanya pandemi corona ini, pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran daring. Semenjak adanya pandemi global ini, pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran daring. Nah, pembelajaran yang saya lakukan itu pemberian tugas dan materinya lewat WhatsApp atau grup kelas. Apakah ada problematika yang ditemui selama menjalani program daring ini? Jika ada, problematika apa saja? Pada pembelajaran daring ini jelas ada problematika yang saya temui. Misalnya, kurangnya penyampaian materi dan tugas-tugas untuk siswa maupun siswi, karena tidak semua siswa itu mempunyai gadget dan bahkan masuk di grup WA kelas. Bagaimana solusi Ibu agar anak-anak yang tidak memiliki gadget dapat menangkap pelajaran dengan baik? Karena pembelajaran daring yang saya lakukan untuk setiap 1 minggunya, anak-anak saya suruh mengumpulkan tugas. Dan pada saat pengumpulan tugas tersebut, anak-anak yang tidak mempunyai gadget atau yang tidak masuk grup WA akan langsung saya beritahu untuk materi dan tugas-tugas minggu depan. Atau anak-anak tersebut bisa bertanya kepada teman kelas yang ada di lingkungan sekitar rumah. Bagaimana cara Ibu melakukan pembelajaran online agar siswa tidak mudah merasa bosan? Untuk pembelajaran daring yang saya lakukan agar anak-anak tidak merasa bosan dengan memberikan contoh video-video pembelajaran yang sesuai dengan tema atau materi tersebut. Atau pada saat pemberian tugas-tugas saya selingi dengan pemberian video, lagu, atau gerak-gerak tari yang sesuai dengan materi, sehingga anak tidak merasa bosan dengan pemberian tugas-tugas yang ada di buku tema saja. Apakah materi yang telah Ibu rencanakan sebelumnya dapat tersampaikan dengan baik walau hanya melalui pembelajaran online? Materi yang saya rencanakan tidak berjalan dengan baik karena pada saat pembelajaran daring di masa pandemik ini, pembelajaran dan tugas-tugas tidak hanya melalui buku tema saja, karena ada program yang disiarkan oleh TVRI, sehingga pada saat anak-anak diberi tugas TVRI, anak-anak tidak diberikan tugas yang sesuai dengan apa yang direncanakan sebelum ada pandemi tersebut. Apa saja dampak positif dan negatif bagi siswa dengan adanya pembelajaran di rumah saja selama masa pandemi? Untuk dampak positif pembelajaran di rumah, menurut saya itu anak-anak bisa belajar bersama orang tua, dan orang tua bisa jauh lebih memperhatikan dan mengetahui bagaimana perkembangan anak-anaknya tersebut. Untuk dampak negatifnya, pembelajaran selama di rumah itu tidak akan berjalan dengan efektif karena pembelajaran yang dilakukan tidak sesuai apa yang direncanakan. Bagaimana sistem penilaian yang Ibu lakukan selama masa pandemi ini, terutama saat ujian akhir semester? Sistem nilai yang saya berikan itu sesuai dengan tugas-tugas yang dikumpulkan. Jadi untuk anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas, akan saya beri nilai sesuai dengan KKM. Dan untuk tambahan nilai-nilai itu saya ambil dari nilai UTS dan ulangan harian sebelum adanya pandemi.
pemberian penilaian untuk tugas-tugas pada saat belajar di rumah itu biasanya orang tua atau anak setiap selesai dikasih tugas langsung setor di grup WA. Nah, untuk anak yang setor di grup WA tersebut langsung saya nilai dan saya beri masukan mengenai tugas tersebut. Kapan penilaian ulangan akhir semester akan dilakukan dan sistemnya bagaimana? Untuk penilaian akhir semester ini sudah akan dilaksanakan dengan sistemnya memberikan nilai sesuai dengan tugas-tugas daring atau tugas-tugas belajar di rumah dengan menambahi dengan nilai dari hasil UTS dan nilai-nilai harian sebelum adanya pandemi. Beberapa mata pelajaran tidak hanya membutuhkan penilaian teori, namun juga penilaian praktek. Bagaimanakah cara Ibu dalam melakukan penilaian praktek di masa pandemi seperti ini? Penilaian praktek yang saya berikan ya sesuai dengan prakteknya anak-anak, karena pada saat pembelajaran di rumah tugas-tugas tersebut tidak hanya tugas dari siaran TVRI, karena saya memberikan tugas-tugas yang dilakukan secara praktek. Jadi penilaian praktek saya ambil dari tugas-tugas praktek tersebut. Bagaimana cara Ibu dalam memberikan penilaian sikap? Untuk penilaian sikap, saya lihat dari sikap kesehariannya pada saat mengikuti proses pembelajaran. Terus untuk sikap pada saat pembelajaran daring, saya ambil dari pengumpulan tugas. Misalnya, setiap pemberian tugas daring, anak tersebut tidak telat untuk mengumpulkan tugas. Adanya pandemi ini mengharuskan siswa untuk belajar di rumah dalam waktu yang cukup lama. Bagaimana cara Ibu membangun kembali semangat belajar siswa setelah pandemi ini berakhir? Kalau menurut saya itu mengingatkan pembelajaran pada saat di sekolah atau mengingatkan suasana kembali pada saat proses pembelajaran di kelas.